Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah pengantar akuntansi kami yang disusun oleh saya sendiri, Cita Mutia Rizkia, dan teman saya Dinda Lutfia. Berikut hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dinda Lutfia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan usaha ekonomi yang diharapkan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Penggunaan informasi keuangan yang tepat memerlukan suatu pengetahuan mengenai karakteristik dan keterbatasan informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan dihasilkan untuk tujuan tertentu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang konvensional. Penggunaan informasi akuntansi keuangan tanpa suatu pengetahuan umum mengenai karakteristik dan keterbatasan informasi akuntansi keuangan dapat mengakibatkan kesalahan dan salah tafsir. Alat yang dapat digunakan untuk memproses informasi dalam akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang secara berkala dikomunikasikan kepada pihak ekstern perusahaan. Buruknya keadaan ekonomi Indonesia akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat masih kacaunya kegiatan usaha di dalam negeri dan rendahnya kepercayaan investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Kondisi ini membuat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan jauh dari harapan atau dapat dikatakan laba semakin kecil sehingga akan mengarah pada kinerja perusahaan yang menurun juga. Contoh, banyak perusahaan yang berkutat dengan persoalan utang, turunnya tingkat penjualan, dan kesulitan likuiditas yang dialami oleh perusahaan akibat dari meningkatnya inflasi pada saat krisis terjadi. Akibat dari krisis tersebut dapat menyebabkan daya tahan perusahaan untuk beroperasi semakin melemah. Dan di samping itu juga investor cenderung menarik modalnya karena investasi yang dilakukan tidak memberikan laba yang sesuai seperti yang diharapkan. Keputusan investor untuk menanam ataupun menarik investasinya kepada perusahaan dapat dilihat dari segi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat bantu yang digunakan oleh investor untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang rasional. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat teknis berdasarkan pada metode, prosedur, dan prosedur-prosedur yang memerlukan penjelasan agar tujuan dan maksud untuk menyediakan informasi yang bermanfaat itu bisa dicapai. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja perusahaan pada waktu yang lalu dan prospek pada masa yang akan datang. Analisis terhadap laporan keuangan dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha atau aktivitas untuk membuat informasi dalam suatu laporan keuangan yang bersifat ke dalam elemen-elemen yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Sedangkan interpretasi dimaksudkan sebagai pengungkapan tentang makna atau arti dari suatu laporan keuangan yang bersifat kompleks sebagai suatu keseluruhan. Informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan diterapkan dapat diukur dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang biasa digunakan menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Namun, penelitian ini hanya menggunakan rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Analisis rasio keuangan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas atau keuntungan, dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Lanjut.
kondisi inflasi yang tinggi, maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan, sehingga akan mengurangi pendapatan perusahaan. Selanjutnya, akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan yang tercermin pula oleh turunnya laba pada perusahaan. Pada perusahaan yang berorientasi laba, laba yang dicapai merupakan salah satu indikator keberhasilan dan menunjukkan kinerja yang telah dicapai manajemen perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan dari sisi pengguna 4 eksternal, laba perusahaan merupakan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas berpengaruh terhadap perusahaan laba? 2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap perusahaan laba? Tujuan penulisan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh rasio keuangan dan inflasi terhadap perusahaan laba perusahaan food and beverage. Manfaat penulisan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pemberi informasi bagi semua pihak, serta dapat digunakan sebagai bahan diskusi maupun informasi tambahan untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama dengan memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini. Bab 2 pembahasan. Landasan teori. Definisi akuntansi. Akuntansi pada sebuah pengetahuan akan diketahui dengan dua istilah asing, yaitu accountancy dan accounting. Dari segi terminologi, istilah itu diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi akuntansi. Untuk lebih mendekatkan arti dari kedua istilah di atas, perlunya mengetahui pengertian dan kedudukan atas masing-masing dalam pengetahuan akuntansi. Akuntansi atau accountancy adalah suatu metodologi dan sekumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi bagaimanapun bentuknya. Terbagi menjadi dua bagian. Pertama, accounting merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan proses terlaksananya pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, auditing merupakan sebuah pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan suatu pemeriksaan dan menilai atau evaluasi atas hasil dari proses dari pembukuan tersebut. Karena nama akuntansi atau akuntansi lebih lebar meliputi bidang teori, proses pembukuan, dan penerapan atau praktik, serta pemeriksaan dan penilaian. Sedangkan istilah accounting hanya menunjukkan bidang teori. Lanjut. Warren, Reeve, dan Fess, menurut mereka adalah akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang dapat memberikan sebuah laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Beberapa pengertian yang tercantum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi itu merupakan sebuah sistem informasi yang bersangkutan dengan suatu pemeriksaan atau penilaian atau evaluasi terhadap hasil proses dari terlaksananya pembukuan yang menghasilkan suatu laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi lebih sering mendapat julukan sebagai bahasa bisnis atau the language of business. Masyarakat telah mengalami perubahan yang cepat membuat semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Akuntansi bisa juga diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat perhitungan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut yang disampaikan pada AAA atau American Accounting Association. Pandangan secara umum, akuntansi bisa juga diartikan sebagai sistem informasi yang memiliki hasil sebuah laporan kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan keadaan perusahaan.
Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari beberapa definisi akuntansi di atas, bahwa akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dalam perusahaan yang kegiatannya dapat diukur dengan satuan mata uang untuk membuat pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan atau bisnis stakeholder. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi yang berawal dari menganalisis serta menjurnal transaksi dan berakhir dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut. Pengertian dari siklus akuntansi juga diutarakan oleh Manahan, merupakan suatu proses menyediakan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Siklus ini diawali dengan terjadinya transaksi, sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Sedangkan menurut Kieso, yang dimaksudkan dengan siklus akuntansi merupakan urutan kegiatan akuntansi yang biasanya sering digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Yang digambarkan sebagai berikut. Berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat siklus akuntansi. Yang pertama, membuat transaksi terlebih dahulu, lalu bukti transaksi. Yang ketiga, membuat jurnal, membuat buku besar, membuat neraca percobaan, dan yang terakhir melakukan laporan keuangan yang berisi laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan neraca. Lanjut. Pembahasan akuntansi dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang, yakni satu dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Sudut pandang pengguna jasa akuntansi, suatu disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Sudut pandang proses kegiatannya sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu entitas. Bidang akuntansi profesi. Bidang-bidang akuntansi antara lain, satu, akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan untuk diinformasikan kepada pihak luar perusahaan. Dua, akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk menetapkan dan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Tiga, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan. Empat, akuntansi anggaran atau budgeting. Akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyusun rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang dengan melakukan perbandingan antara hasil operasi dengan rencana yang telah ditentukan. 5. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran, dan ketaatan. 6. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pihak 4 manajemen perusahaan untuk mendukung operasi sehari-hari dan untuk membuat perencanaan, dan kebijakan untuk masa mendatang. 7. Akuntansi pemerintahan atau government accounting. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintah. 8. Sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi adalah akuntansi yang mengkhususkan diri pada penetapan suatu prosedur dan pengendalian data keuangan, sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan baik, cepat, efektif, dan efisien. Lanjut. Profesi akuntansi. Akuntan adalah orang yang memiliki keahlian dan mengerti dalam bidang akuntansi. Akuntan dibagi menjadi 4, yaitu akuntan intern, atau akuntan privat, atau private account.
akuntan. Akuntan publik, publik akuntan, akuntan pemerintah, government akuntan, dan akuntan pendidik. Pertama, akuntan intern atau akuntan privat. Akuntan intern adalah salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini bekerja suatu perusahaan atau organisasi. Tugas akuntan intern yaitu menangani masalah perpajakan, melakukan pemeriksaan intern, menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak intern dan ekstern, menyusun sistem akuntansi perusahaan, dan menyusun anggaran. Akuntan publik atau public akuntan. Akuntan publik adalah salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini menjalankan fungsi pemeriksaan secara bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan ataupun organisasi lain, serta memberikan jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan. Tugas akuntan publik, yaitu memberikan jasa perpajakan atau tax service, melakukan pemeriksaan atau auditing, dan memberikan jasa konsultasi manajemen atau manajemen advisory service. Akuntan pemerintah atau government akuntan. Akuntan pemerintah ialah salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini bekerja pada bahan pemerintah. Yang keempat, akuntan publik. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini memiliki tugas dalam suatu pendidikan akuntansi seperti mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian dalam bidang akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akuntabel, para akuntan harus menjalankan proses akuntansi dengan baik, terstruktur, sesuai prosedur, serta memenuhi prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut guna untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan pengguna informasi tersebut. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Pemakaian prinsip akuntansi memunculkan penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan ataupun permasalahan. Jenis-jenis perusahaan. Adapun 3 jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba yaitu pertama perusahaan jasa, kedua perusahaan dagang, dan yang terakhir perusahaan manufaktur. Setiap jenis perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Lanjut. Perusahaan jasa. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Contoh perusahaan ini adalah Hotel Matoa, Biro Perjalanan Buchan, dan sebagainya. Perusahaan dagang. Perusahaan ini juga menjual produk ke pelanggan, tetapi perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perusahaan membeli dari perusahaan lain barang yang akan dijualnya. Contoh perusahaan dagang adalah Matahari, Saga, dan sebagainya. Perusahaan manufaktur. Perusahaan ini mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Contoh perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur seperti PT Gudang Garam dengan produk utamanya adalah rokok, PT Unilever yang menghasilkan barang-barang konsumsi seperti pasta gigi, sabun mandi, dan sebagainya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Sebagian kecil penerapan akuntansi yang dilakukan pada usaha apapun harus sesuai dengan proses pencatatan akuntansi secara umum, yang terdiri dari dokumen sumber, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Sebagian besar usaha kecil hanya mencatat pada saat penting-pentingnya saja, seperti mencatat utang, kas masuk, dan pengeluaran usaha. 2. Akuntansi pada dasarnya mempelajari tentang pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang diberikan kepada pihak terkait baik pribadi, investor, untuk menilai usaha atau pemilik usaha. Saran. Adapun saran yang dapat disampaikan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik di masa yang akan datang yaitu sebaiknya melakukan analisa laporan keuangan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Untuk meningkatkan likuiditas dan rentabilitas, perusahaan harus memperpendek jangka waktu piutang, memanfaatkan hutang jasa panjang agar dapat menambah aktivitas lancar dan aktiva tetap.
Untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, harus menambah modal yang dimiliki untuk mengeluarkan saham-saham baru. Sekian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.